Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala SMP Negeri 1 Pegantengan. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Dewan Guru SMP Negeri 1 Pegantengan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur selalu kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat, taufik dan hidayahnya kita semua diberikan kesehatan dan kesempatan untuk kembali menimba ilmu demi mencerdaskan anak bangsa kita. Salawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita pada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Bapak Ibu guru sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama menimba ilmu dalam konteks sosialisasi budaya positif di sekolah, yaitu di SMP Negeri 1 Pegantengan, yang nantinya akan disampaikan oleh narasumber Bapak Sarbini SPD selaku CGP Angkatan 7 Kabupaten Pamekasan. Nah, saya selaku moderator sedikit membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Pertama, diawali dengan sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi. Setelah itu ada sesi tanya jawab dan diakhiri dengan penutup. Untuk mempersingkat waktu, kami mohon Bapak Kepala Sekolah untuk memberikan sambutannya dan sekaligus membuka acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak apa-apa, saya sambil duduk aja Pak ya. Kalau berdiri rasanya audiennya kurang banyak. Terima kasih saya sampaikan kepada pembawa acara yang telah memberikan waktu dan nantinya akan membuka sesi ini, bahwasanya dalam kesempatan kali ini kita untuk kesekian kalinya, yang tadi oleh pembawa acara dikatakan kita akan menimba ilmu, sekarang akan diberikan oleh CGP kita yang Angkatan 7 di Kabupaten Pamekasan. Baiklah, mari kita sama-sama menambah ilmu kita, yang mana ilmu ini nanti adalah ilmu yang terbaru menurut saya, dan nantinya kita semua yang umurnya masih bisa diajukan dan mengajukan menjadi CGP, silahkan mengajukan. Baiklah, kaitannya dengan hari ini bahwa guru kita, CGP kita, Bapak Ahmad Sarbini akan melakukan sosialisasi, yaitu budaya positif di sekolah di SMP Negeri 1 Pegantengan. Mudah-mudahan apa yang dipaparkan oleh guru CGP kita ini nanti akan menambah ilmu bagi kita dan bisa untuk mencerdaskan anak didik kita di sini, dan mudah-mudahan anak didik kita nanti akan mengikuti apa yang diberikan oleh Bapak Sarbini. Bapak Ibu yang saya hormati, yang kedua kalinya saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ahmad Sarbini yang pada kesempatan kali ini bersedia memberikan
memberikan ilmunya kepada teman-teman sejawatnya yang ada di SMP Negeri 1 Pegangan. Mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh Bapak Ahmad Sarbini sebagai CGP Angkatan yang ke-7 di Pamekasan ini akan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mungkin saya tidak terlalu panjang lebar untuk memberikan sambutan ini karena waktunya memang sangat mepet sekali yang diberikan oleh saya. Kemudian yang terakhir, untuk kegiatan kali ini saya akan membuka sosialisasi dari Bapak Ahmad Sarbini mengenai budaya positif di sekolah di SMP Negeri 1 Pegantengan dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Acara ini saya buka secara resmi. Terima kasih, saya akhiri sampai sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah. Selanjutnya, waktu dan tempat kami berikan kepada Bapak Ahmad Sarbini SPD selaku CGP Angkatan 7 yang akan memaparkan materi tentang budaya positif di sekolah. Dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman guru dan terutama Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan waktu dan tempat untuk saya presentasi terkait budaya positif di sekolah SMP Negeri 1 Pegangan. Sebelum masuk pada materi, kita perhatikan pertanyaan pemantik terlebih dahulu. Apakah Bapak Ibu setuju dengan pertanyaan ini? Pernyataan ini, maaf. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju. Baik. Ya. Terutama setuju semua. Ya, baik. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju juga? Tidak setuju? Baik. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Baik. Kita simpan dulu ini pertanyaan ini. Kita masuk materi yang akan kami sampaikan di sini. Ada beberapa topik. Yang pertama, disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua, teori motivasi, hukum dan penghargaan, kemudian restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Kemudian yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol. Kemudian yang keenam, segitiga restitusi. Jadi ada enam materi yang akan kami paparkan pada kesempatan hari ini. Kita masuk yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Tentunya kalau disiplin positif itu seperti apa, Bapak? Yang disiplin positif. Yang baik-baik. Positif itu berarti kata yang baik, bukan negatif, seperti itu. Ya, baik. Perubahan paradigma teori kontrol. Ini ilusi kontrol. Ada perubahan paradigma dari paradigma lama menjadi paradigma baru ini. Yang pertama, bahwa ilusi guru itu bisa mengontrol murid. Itu tidak benar ya. Bahwa guru itu bisa mengontrol murid itu hanya ilusi. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Jadi guru itu tidak bisa. Contohnya sudah banyak Bapak Ibu.
Jadi kita misalkan menyuruh anak ke barat, kalau anak sudah di pikirannya tidak mau, meskipun dipaksa ke barat sebentar, cuma dia balik lagi ke timur. Itu. Jadi bahwa guru bisa mengontrol murid itu hanya ilusi. Ya. Gitu. Kemudian yang kedua ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Penguatan positif ini efektif dan bermanfaat. Ini hanya juga ilusi. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu. Ini adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan untuk mencoba untuk menolak bujukan kita. Jadi pertama betul murid itu mau. Kalau kita beri penguatan positif, kemudian beri diiming-imingi, murid pertamanya mau, tapi pada akhirnya murid itu sadar. Jadi murid itu akhirnya menolak seperti itu. Kemudian teori ilusi kontrol yang ketiga, yaitu bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini juga hanya ilusi. Jadi menggunakan kritik dan rasa bersalah ini sebenarnya yang banyak dilaksanakan di sekolah ya. Ini menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Jadi misalkan di sini mau ada murid dicap kalian Anda nakal seperti itu. Dia akan merasa bersalah. Di situ mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kemudian kadang-kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini. Jadi membuat orang merasa bersalah, atau kalau kita sebagai guru ini dalam hal ini, dalam kurikulum yang terbaru ini kurang efektif seperti itu. Kita lanjut. Teori kontrol yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, contohnya yang banyak ini, anak yang lebih dewasa menekan yang lebih muda seperti itu. Banyak orang dewasa percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Buktinya, kenyataannya kita di sekolah itu kewalahan, ya, untuk memaksa ke siswa, ya. Misalkan siswa disuruh melaksanakan kebersihan, sudah terjadi di sekolah kita, ya. Kemudian ini ada perubahan paradigma stimulus respon ke teori kontrol. Menurut siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Menurut stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini menurut stimulus respon. Tapi menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi memberi kebebasan seperti ini. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi contohnya misalkan anak melakukan keburukan, perbuatan yang kurang baik, dianggap itu suatu kesalahan. Itu menurut stimulus respon. Tapi menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi anak berbuat seperti itu, misalkan mengganggu kelas, tujuannya apa? Kita tanyakan dulu ke anak-anak seperti itu. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Ini menurut stimulus respon. Tapi menurut teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Seperti yang dicontohkan kepal tangan tadi.
Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan pada saat bujukan gagal. Kalau membujuk gagal, maka menurut stimulus respon ini terakhir dengan cara paksa. Tapi menurut teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang kalah. Kalau teori kontrol, model berpikir menang-menang seperti ini. Kita lanjut. Disiplin positif. Ini yang dikemukakan oleh William Glasser. Ada 4. Yang pertama, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ini setuju Bapak Ibu? Setuju. Jadi ini kalau kita sudah bisa mengontrol diri kita, maka akan terbentuk perilaku disiplin. Ya. Makna disiplin di sini belajar kontrol dari diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Yang kedua, teori dari William ini, semua perilaku memiliki tujuan. Semua perilaku memiliki tujuan. Jadi seperti apa ini? Teori motivasi. Maksud ini teori motivasi. Jadi seseorang itu termotivasi dengan 3 hal. Yang pertama, untuk menghindari hukuman. Jadi orang itu berbuat itu tergantung dari motivasinya. Motivasi pertama untuk menghindari hukuman. Misalkan kalau siswa datang terlambat, dia berusaha tidak datang terlambat karena untuk menghindari hukuman dari guru BK seperti itu. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Untuk mendapatkan imbalan seperti misalkan anak belajar karena hanya untuk mendapatkan imbalan dari gurunya, untuk mendapatkan pujian, itu sama dengan mendapatkan imbalan. Ini namanya motivasi ekstrinsik dari luar, bukan dari dalam anak itu sendiri. Kemudian teori motivasi yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Ini yang merupakan motivasi intrinsik dari dalam diri anak itu ya. Dari untuk apa? Teori ini, motivasi yang ketiga ini untuk menghargai diri sendiri, ini akan terbentuk nilai-nilai kebajikan universal yang akan dituangkan dalam keyakinan kelas. Jadi nanti bedanya keyakinan kelas dan peraturan kelas itu seperti apa nanti dipaparkan di sini. Kemudian yang ketiga, model berpikir menang-menang seperti tadi sudah sebelumnya dipaparkan. Kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ada 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama sebagai penghukum. Jadi penghukum bukan hanya BK, semua penghukum. Kita dengan kata-kata itu kita ada nanti Bapak Ibu kita paparkan semua. Kemudian yang kedua, pembuat rasa bersalah. Jadi Anda dikata-katain dia merasa bersalah seperti itu. Nanti kita bahas satu-satu ini. Kemudian sebagai teman, yang terakhir yang keempat pemantau, yang terakhir sebagai manajer. Ini tertuang dalam segitiga restitusi. Nanti ada segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah ini. Kemudian yang dalam segitiga restitusi ini, yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi kebutuhan, yang ketiga menanyakan keyakinan. Ini dalam penyelesaian suatu permasalahan dengan siswa atau dengan orang lain, kita bisa menggunakan segitiga restitusi. Kita nanti ada contohnya juga. Kemudian lanjut, yang terakhir, realitas atau kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Jadi di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup.
Kemudian yang kedua, penguasaan. Yang ketiga, kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian kesenangan. Yang terakhir, kebebasan. Ini jelas kebutuhan manusia, tidak lepas dari 5 ini. Semua manusia ini tidak akan lepas dari 5 ini. Kita lanjut ke disiplin, karena judulnya tadi kita disiplin ya. Disiplin, apa makna disiplin? Mungkin Bapak Ibu bisa memberi masukan. Baik, Pak Hermono. Disiplin adalah mentaati dan menghargai apa yang menjadi Jadi apa Mas? yang telah disepakati. Baik. Jadi disiplin itu mematuhi, intinya patuh Bapak Ibu ya, mematuhi, patuh ya, seperti itu. Jadi ada yang lain, Pak Yufri? Sama ya. Jadi kita lihat dulu kata asal dari disiplin. Disiplinnya. Berasal dari kata Latin yaitu disciplina yang artinya belajar. Jadi disiplin itu arti asalnya yaitu belajar, dari bahasa Latin disciplina. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Kemudian disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Jadi disiplin diri ini membuat orang menggali potensinya. Jadi kembali ke makna asalnya, itu belajar, menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, seperti yang dikemukakan Pak Hermono tadi. Jadi patuh. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau percayai suatu tujuan mulia. Kita lanjut. Nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku memiliki suatu tujuan, seperti yang dikemukakan William tadi. Kemudian dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini dikemukakan oleh Dina. Nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Jadi kembali ke nilai-nilai kebajikan ini, kembali ke profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kedua, mandiri. Kemudian ketiga, bernalar kritis. Yang ketiga, berkebinekaan global. Yang kelima, bergotong royong. Kemudian yang keenam, kreatif. Ini profil pelajar Pancasila. Kita lanjut. Teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, tadi kita sudah di bagian itu sudah dipaparkan bahwa motivasi itu ada 3 teori motivasi. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi seseorang kalau memiliki motivasi seperti ini, dia akan berkata, saya
apabila saya tidak melakukan apa yang akan terjadi. Misalkan kalau saya terlambat, apa yang akan terjadi seperti itu? Pasti ada tindakan dari guru seperti itu. Kemudian ini namanya motivasi eksternal. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Jadi orang yang termotivasi dengan yang kedua ini, dia akan berkata, saya akan dapat apa? Akan dapat apa kalau saya melakukan ini? Kita banyak Bapak Ibu, saya juga kadang motivasi ini yang banyak kita lakukan. Kita melakukan ini ada harapan lain yang kita harapkan seperti itu. Ini juga motivasi eksternal. Kemudian yang ketiga untuk menghargai diri sendiri. Ini yang sangat paling dibutuhkan, yang paling diharapkan. Jadi orang itu akan berkata seperti apa bila saya melakukannya. Jadi ada pertanyaan di diri sendiri itu, Pak. Ya, Bapak Ibu. Jadi kalau saya melakukan ini seperti apa bila saya melakukan ini? Misalkan pembelajaran, perubahan pembelajaran seperti itu. Ini namanya motivasi internal. Ini tujuan dari disiplin positif itu. Kita lanjut. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi proses menciptakannya itu, ya. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi. Jadi tidak ada pemaksaan ke murid terhadap murid. Dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi nanti ada contohnya, Bapak Ibu. Kita lanjut. Ciri-ciri 9 ciri restitusi. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang ketiga, memperbaiki hubungan. Kemudian yang kedua perbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Kemudian yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Jadi nanti solusinya seperti apa. Jadi anak diminta menentukan solusinya sendiri. Kemudian yang terakhir 9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini ada nggak penghargaan yang bisa menghukum seperti itu? Penghargaan sebenarnya penghargaan itu bisa menghukum seseorang atau murid di sini. Jadi dihukum oleh penghargaan. Yang pertama ada 5, jadi sekarang ada 8. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Maksudnya ini seperti apa, Bapak Ibu? Jadi kalau anak selalu mengharapkan penghargaan, misalkan Bapak Ibu, tiap hari anak itu selalu dipuji oleh Bapak Ibu. Dipuji karena jangka panjang, anak dalam waktu jangka panjang, anak itu dalam materi ini tidak paham, kurang paham. Jadi anak itu akan merasa ya dari tersanjung menjadi tidak tersanjung. Jadi seakan-akan dihukum oleh penghargaan sebelumnya. Kemudian ya ini yang kedua, penghargaan dapat menghukum. Ini maksudnya misalkan dalam satu kelas ada kelas yang selalu disanjung, kemudian siswa yang lain itu terasa dihukum, ya karena tidak pernah disanjung betul.
Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan jelas, ya merusak hubungan. Contohnya banyak kalau merusak hubungan sebenarnya. Kemudian selanjutnya penghargaan menurunkan kualitas. Kenapa menurunkan kualitas, Bapak? Jadi kalau menurunkan kualitas di sini, karena anak itu belajarnya hanya untuk itu, biar mendapat penghargaan. Penghargaan mematikan kreativitas. Yang terakhir penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Sekarang kita lihat tindakan guru, apakah hukuman atau konsekuensi. Jadi antara hukuman dan konsekuensi ini hampir sama, ya Ibu ya, hampir sama, tapi tidak sama. Misalkan ini mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini merupakan hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukumannya. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Terakhir, ya masih ada. Murid disuruh untuk tidak menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Hukuman. Terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Benar? Hukuman. Ini fokusnya ke pelajaran PJOK, Bapak Ibu. Bukan konsekuensi. PJOK. Apa? Ya, kalau PJOK kan kegiatannya di lapangan. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Karena mungkin sebelumnya sudah ada kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Maka misalnya gini Bapak Ibu, konsekuensi itu di kelas misalkan anak tidak mengerjakan, atau kita misalkan saya matematika, kalau kalian terlambat 10 menit berarti nanti waktu istirahat harus ada di kelas 10 menit mengerjakan tugas. Itu namanya konsekuensi. Tapi ada kesepakatan terlebih dahulu dengan siswa. Kalau hukuman itu langsung sekaligus. Hukumannya satu arah. Tidak ada kesepakatan terlebih dahulu. Itu hukuman. Jadi di sini konsekuensi. Kalau yang pertama yang mengelilingi basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, ini kan belum tahu pelajaran apa Bapak. Tapi kalau kalau guru BK mungkin iya konsekuensi. Kita lanjut, hukuman dan konsekuensi. Ya, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Jadi ini perbedaannya. Sesuatu yang meyakinkan harus terjadi. Kalau hukuman, konsekuensi sesuatu harus terjadi. Membuat anak sakit karena hukuman ini fisik dan psikis untuk jangka waktu lama. Seperti kalian Bapak Ibu mengatakan ke murid menekan dari asal sampai kapanpun itu pasti diingat Bapak Ibu. Kata-kata guru itu pasti diingat. Kalau dipukul itu 2 hari sudah hilang. Kalau hanya pukulan. Tapi kalau kata-kata itu sampai kapanpun diingat. Ya. Tapi lebih parah kata-kata, sakit kata Pak, seperti itu ya. Kemudian kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek, ya. Jadi seperti konsekuensinya harus di dalam kelas seperti itu. Kemudian anak membenci kedisiplinan, anak menghargai
disiplin. Kalau konsekuensi, paksaan, stimulus, tanggapan. Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang buruk, konsep diri yang baik, itu perbedaannya. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Jadi kalau berbuat salah, kalau biar tidak dihukum ya disembunyikan. Kalau konsekuensi, ya anak lebih tidak menyembunyikan kesalahannya, gitu. Akan mematuhi semua peraturan. Kemudian marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai, itu jelas kalau hukuman, apalagi di depan kelas anak yang lain. Kalau di sekolah lain, mungkin di sekolah sini Sama. tidak ada pengaruhnya, Pak. Semoga ke depan lebih baik lagi. Kemudian kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Ya, jadi misalkan ada perbuatan tadi, menumpahkan air di bangku, jadi harus membersihkan. Itu ya, kehilangan haknya. Haknya waktu istirahat tidak istirahat. Kita lanjut. Ini perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi ada beberapa itu. Kalau hukuman ini identitas gagal, kalau konsekuensi dan restitusi ini identitas sukses atau mendisiplinkan anak, seperti ini. Jadi hukuman hampir sama dengan tadi. Kalau hukuman dengan konsekuensi, cuman restitusi ini merupakan pilihan. Kemudian yang kedua, mengeluarkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Kemudian korban mendapatkan ganti, murid dan anak mendapatkan penguatan. Masalah terpecahkan. Murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Apa yang kamu yakini? Pertanyaannya yang jadi pertanyaan nanti untuk restitusi, apa yang kamu yakini? Tapi kalau konsekuensi, apa peraturannya? Jadi kalau hukuman, peraturannya adalah kamu harus gini, seperti itu. Kalau konsekuensi, apa peraturannya? Pertanyaannya seperti itu. Kemudian kalau restitusi, apa yang kamu yakini? Karena di kelas sudah ada keyakinan kelasnya, keyakinan kelas. Kemudian murid dan anak membenci peraturan, jelas. Kemudian murid dan anak menghormati diri dan orang lain. Tuh. Dari bagian ini, berdasarkan bagian ini, maka kita bisa menyimpulkan bahwa hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Jadi kalau anak punya masalah kemudian mau dihukum, kan nggak tahu kan. Anak itu ibadah rumah amalan kok. Kan seperti itu. Terutama kalau dipanggil ke kantor atas nama. Jadi anak itu bertanya-tanya di jalan, mau diapain? Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik atau psikis. Murid disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Kita lanjut. Sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, ada kesepakatan sebelumnya. Kalau konsekuensi, kemudian pada konsekuensi murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalkan setelah 3 kali tugasnya tidak selesai pada batas waktu yang diberikan, maka atau murid melakukan kegiatan luar kegiatan pembelajaran, misalnya mengobrol dalam kelas, maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermain dan harus menyelesaikan tugas yang ketinggalan itu. Jadi murid misalkan ada kesepakatan, tapi harus ada kesepakatan kalau konsekuensi. Kalau anak bicara, maka dikeluarkan, seperti itu. Ada kesepakatan Bapak Ibu. Kalau hukuman nggak ada, jadi langsung.
Kita lanjut materi berikutnya yaitu keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Parah. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ya Bapak, kenapa kok harus keyakinan kelas? Ini mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Itu kan peraturannya harus menggunakan helm, tapi keyakinannya demi keselamatan. Sudah yakin semua kalau tidak pakai helm, kalau jatuh bisa gagal otak seperti itu. Kalau pakai helm insya Allah lebih aman. Sudah yakin semua, maka dibuat keyakinan ya. Kemudian yang kedua, mengapa kita memilih peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter? Ya, ini untuk kesehatan seperti itu ya. Kita lanjut peraturan dan keyakinan kelas. Kita lihat perbedaannya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Peraturan. Keyakinan kelasnya adalah tanggung jawab. Jadi harus tanggung jawab. Yakin tanggung jawab saya kembalikan buku seperti itu. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Ada kata-kata negatif kalau ini dilarang. Kemudian menghormati orang lain kalau keyakinan kelas. Hadir di sekolah 5 menit sebelum pembelajaran dimulai. Menghormati orang lain atau berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan atau menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Ini keyakinan kelasnya adalah kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain atau bersabar. Gunakan masker, kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, keselamatan atau keamanan. Jadi perbedaannya seperti ini. Peraturan seperti itu. Jadi masih ada kata-kata negatif, tapi kalau keyakinan kelas semua positif. Kita lanjut ke kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia tadi itu apa aja Bapak Ibu? Makan pertama. Yang pertama bertahan hidup. Bertahan hidup. Ya. Bertahan hidup. Kemudian yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian yang ketiga penguasaan. Kemudian yang keempat kebebasan. Yang kelima kesenangan. Pasti ini seseorang pasti butuh ini. Bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kesenangan dan kebebasan. Ingin bebas semua. Kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat psikologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makan. Ini makan masuk body free ya. Ya, makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ini kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, jadi antara sesama warga seperti itu. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap berhubungan dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita tergabung. Kita lanjut yang ketiga, yaitu penguasaan. Ini jelas kalau penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Ini sering terjadi. Bahkan orang ini ingin berkuasa semua sebenarnya.
Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompeten, diakui, dihormati. Ini meliputi self-esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Kemudian selanjutnya kebebasan, kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Ini yang yang kita butuhkan, harus senang ya. Jadi jangan stres, jadi harus senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun betapa menyedihkan. Jadi anak di sekolah, ini hubungannya di sekolah. Jadi anak itu harus diberi waktu untuk bersenang-senang atau bermain. Seperti itu. Untuk bermain. Jadi pembelajaran ada yang dibawa keluar. Seperti kemarin itu ada pembelajaran apa Ibu? Dengan dakon itu. Jadi anak bisa sambil bermain. Belajar sambil bermain. Kemudian kita masuk ke 5 posisi kontrol seorang guru. Posisi kontrol di sini seperti tadi, penghukum, ada pembuat orang merasa bersalah, ada teman, pemantau, dan manajer. Pernyataan-pernyataan ini kaitannya dengan apa? Siapa yang mengatakan? Saya kecewa sekali dengan kamu. Penghukum apa gini nih Pak? Pembuat rasa bersalah. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Justice penghukum. Ayo lakukan demi ibu ini. Apakah kamu mendengar stiker bintang hari ini? Memantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Penghukum. Itu ya. Bedanya seperti itu Bapak Ibu. Jadi yang baik itu sebagai manajer. Manajer. Yang lebih baik. Sekarang contoh Manajer penghukum. tapi ada. Ada. Contohnya Bapak. Naren, sini kamu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kamu. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Lanjut ke posisi pembuat merasa bersalah. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren.
Maaf Bu. Duh Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf. Kita lanjut ke contoh untuk posisi teman Bapak Ibu. Jadi ini hanya contoh aja. Jadi kita bisa membandingkan di sekolah nanti posisinya seperti apa. Naren, Selamat pagi Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya saya. Iya Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukan larinya pada bayangkan materi yang itu. Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Keempat posisi Bapak Tam. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Terakhir posisi manajer. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik,
Baik Bapak Ibu, ini contoh dari kelima posisi kontrol tadi. Untuk posisi 1 dan 2 itu identitas gagal Bapak Ibu. Menurut ini. Kemudian 3, 4 dan 5 ini yang identitas sukses. Jadi dianjurkan posisinya di 3, 4 atau 5. Yang paling utama di 5. Terakhir segitiga restitusi. Untuk yang pertama, menstabilkan identitas. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Guru berkata, yang pertama, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Jadi anak dipanggil kemudian ditanyakan. Jadi menstabilkan identitasnya, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Jadi anak distabilkan terlebih dahulu. Tidak ada manusia yang sempurna. Ini kata-kata yang dilontarkan oleh seorang guru untuk menstabilkan anak. Bapak Ibu juga berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak atau Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Yang terakhir, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu? Ini. Kemudian yang kedua, validasi kebutuhan. Membantu siswa mengenali kebutuhan yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic need, apakah itu power, freedom, love, and belonging, dan fun, dan survival. Guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk. Kamu bisa saja akan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Ini untuk validasi kebutuhannya. Yang terakhir, ini menanyakan keyakinan. Jadi yang terakhir menanyakan keyakinan di sini, anak melihat kesalahan dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Guru berkata, apa nilai yang kita percayai di kelas? Seperti yang contoh tadi itu. Kemudian nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Dan seterusnya. Kita lebih jelasnya kita lihat contoh-contohnya. Contoh terakhir Bapak Ibu untuk menyelesaikan segitiga restitusi. Siang Sarah. Sudah lama nggak ketemu saya. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada. Ini menstabilkan identitas. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajarlah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Udah gemes Pak Renhal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi.
tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak, capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu juga untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Baik, Bapak Ibu, ini contoh dari segitiga restitusi. Ini merupakan terakhir ya Bapak Ibu ya. Terakhir, jadi sudah dari pemaparan materi dari atas. Dari pertama tadi mungkin ada kekurangan dari saya sebelum ke tanya jawab. Saya sampaikan saya pasrahkan dulu ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Sardini selaku pemateri. Selanjutnya kami buka untuk sesi tanya jawab. Dipersilakan Bapak yang ingin bertanya. Ya, Mati, silakan. Berkaitan dengan disiplin positif, kemudian ada posisi kontrol tadi. Kemarin saya bertemu dengan siswa setelah jam pulang sekolah itu dengan pelanggaran yang sama. Pertama, saya ketemu Bagas. Waktu saya dari arah timur, Bagas ke timur ngebut Pak. Intinya Bagas dan Rizky Ramadhani kebut-kebutan. Itu satu. Kedua, saya ketemu di mana itu? Pondok sebelum pondok Tencana Pak? Berbatu. Ada Ray, Bayu, Fares, Cahyang, Azizi, Fahmi. Dengan permasalahan pulang sekolah tidak langsung pulang ke rumahnya. Dan di situ pun waktu ketemu tidak terlalu ngebut, cuma mereka bergerombol pakar-pakar gitu. Mendapatkan seperti itu, otomatis saya kesal. Pertama kesal Pak, karena pelanggaran ini sudah dilakukan yang kesekian kalinya. Jadi tadi pagi jam pertama itu di kelas 8 saya membuka pembelajaran tidak langsung ke materi, tapi dengan tidak juga marah-marah. Bisa tanyakan karena tidak juga marah-marah. Saya memberikan ceramah, pengantar, apapun itu namanya, sampai agak lama tadi, hampir 15 menit lebih, berkaitan dengan yang terjadi kemarin. Jadi saya menginginkan anak-anak itu, kalau misalnya saya lapor ke Pak Didi, saya yakin Pak Didi itu sudah bosan. Ya, sudah bosan menanggapi anak-anak ini. Jadi saya simpulkan tadi di kelas. Kemudian jawabannya tetap saja, anak yang melanggar pasti memberikan pembelaan. Dan ternyata ketika memberikan pembelaan, saya ungkapkan kesalahan yang diperbuat kemarin. Dan akhirnya anak itu hanya diam kalau ada di sini, tidak memberikan tanggapan yang lain. Tapi di akhir saya juga bilang,
hari ini ibu bisa bersabar, tapi sabar itu ada batasnya. Saya bilang seperti itu. Kira-kira yang saya lakukan tadi apakah sudah sesuai dengan posisi kontrol atau masih belum? Kemudian jika hal ini terjadi lagi nantinya, apa yang harus kita lakukan terhadap siswa kita yang melanggar ini? Yang kedua Pak, yang ingin saya tanyakan tentang restitusi tadi. Yang saya ketahui sepanjang Ibu penggerak dan Bapak calon penggerak ini mengadakan restitusi, sepertinya restitusi itu dilakukan ketika ada pelanggaran yang melibatkan orang lain. Apakah seperti itu? Atau kita bisa melaksanakan restitusi pada permasalahan terhadap anak itu sendiri tanpa hubungannya dengan orang lain. Ya mungkin itu pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pertanyaannya. kepada Ibu Fatih atas pertanyaannya. Kalau bisa saya rangkum ya, pertanyaan pertama Bapak tadi, Bu Fatih sudah bercerita tentang suatu permasalahan yang terjadi di sekolah kita. Kemudian pertanyaan Bu Fatih pertama, apakah yang Bu Fatih lakukan sudah benar? Kemudian yang kedua, bagaimana cara mengatasi permasalahan itu agar anak tidak mengulangi? Ya. Pertanyaan pertama, apakah sudah sesuai dengan posisi kontrol seperti itu, Ibu ya? Tindakan Ibu tadi di kelas waktu jam pertama, Ibu sudah menanyakan ke siswa apa yang telah dilaksanakan kemarin itu Ibu ya, kesalahannya apa. Cuman ini menurut saya Bapak Ibu, mungkin Ibu moderator nanti bisa menambah. Jadi menurut saya ini hampir masuk kepada pemantau Ibu ya, pemantau, karena peraturan di sekolah itu sudah jelas, siswa itu kalau pulang sekolah harus langsung ke rumah, kan seperti itu. Kemudian tidak boleh balap-balapan di jalan, seperti itu. Cuman siswa ini mungkin melanggar dari peraturan itu. Jadi Ibu tadi sudah masuk posisi pemantau Bu ya, gitu ya, pemantau, masuk pemantau. Kemudian bagaimana kalau anak itu mengulang kembali di sekolah? Kan ada guru BK Bu. Guru BK, jadi penyelesaiannya tetap mengikuti ke itu 5 posisi kontrol seperti itu. Mungkin anak itu paparkan dulu peraturan sekolah seperti ini, kalau melanggar konsekuensinya apa, seperti itu. Yang penting tidak boleh ada hukuman dan membuat merasa bersalah. Posisi itu karena identitas gagal. Terakhir, pertanyaan terakhir, nanti ada ditambah dari moderator nanti. Untuk pertanyaan terakhir, penyelesaian setiga institusi, apakah boleh tidak melibatkan orang lain? Iya, memang boleh. Misalkan ada satu siswi melanggar berpakaian sepatu selain hitam, maka kita panggil, kesalahannya apa ditanyakan dulu, kemudian validasi, kemudian tanyakan keyakinannya. Jadi bisa itu, meskipun tidak melibatkan orang lain. Kalau melibatkan orang lain, anak itu harus bertanggung jawab. Misalkan merobek bukunya temannya, jadi anak itu gimana solusinya? Harus menyelesaikan atau mengganti buku itu. Itu penyelesaian segitiga restitusi. Jadi tidak ada hukuman. Jadi menanyakan keyakinan kelas, keyakinan peraturan yang ada di sekolah ini. Ini dari saya. Terima kasih. Saya buka pertanyaan kedua. Tambahan boleh? Silakan. Pak Didi selaku guru BK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya yang diberikan kepada saya.
menyimak apa yang disampaikan oleh beberapa teman-teman tadi. 1, 2, 3, insya Allah. Ini saya mengacu kepada latar belakang atau background saya sebagai seorang guru BK bimbingan konseling. Sebenarnya apa yang saya lakukan perlu diketahui bersama itu berbanding terbalik dengan ruhnya bimbingan konseling. Jadi ketika saya marah-marah itu bukan guru BK sebenarnya. Iya Bapak Ibu, benar, jujur. Itu bukan guru BK karena di BK itu tidak ada marah-marah. Kita dilarang untuk marah-marah. Sebenarnya guru penggerak ini memang bukan suatu yang baru untuk guru BK. Dari saya menyimak paparan tadi yang disampaikan oleh pemateri, itu merupakan ruhnya BK. Shock terapi bermacam-macam. Ada yang levelnya paling rendah, sedang, dan tinggi. Yang paling tinggi ini mungkin yang saya berikan tiap hari kepada anak-anak. Karena memang kurang mungkin ya jumlah anak kita sedikit, cuma permasalahannya banyak, kompleks. Apa bos? Oh ya jam 11.20. Kita mau selesai. Maaf Pak ya, sebentar Pak ya. Nah ini sebenarnya perlu kebersamaan. Tadi Bu Fatih mengatakan mungkin Pak Didi sudah bosan atau seterusnya. Kita perlu kebersamaan sebenarnya. Mulai dari sekarang kita restitusi, kita mulai berawal dari diri kita sendiri. Semua guru mata pelajaran itu punya rohnya dari guru BK sendiri sebenarnya. Karena kita salah satunya mendidik dan membimbing. Mendidiknya itu dan membimbingnya yang kita kurang membimbingnya. Nah mulai dari sekarang mungkin kita benar ini materi yang bagus sekali Bapak Sarbini. Kalau saya mengakui ini materi yang sangat bagus budaya positif di sekolah. Namun apakah bisa diterapkan di sekolah kita kurang tahu. Saya sendiri kurang tahu karena kondisi anak-anak seperti ini. Kondisi anak-anak yang notabene anak itu ditinggal oleh orang tuanya ke Malaysia, yang memang kasih sayang dari orang tuanya tidak ada sama sekali. Nah ini perlu kita sepakati bersama apa langkah yang kita akan ambil itu. Ini mungkin dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan ingin bertanya, hanya sedikit masukan. Semoga meskipun sedikit bisa bermanfaat. Kalau nggak bermanfaat dibuang aja deh Bapak. Yang pertama memang kalau menghadapi murid itu penuh dilema. Kenapa dikatakan dilema? Karena per anak itu tidak sama. Maka benar sekali di kurikulum Merdeka itu kalau sebelum kita masuk ke materi harus ada diagnosa. Diagnosa itu kalau di istilah kedokteran ronsen. Ya, di ronsen dilihat bagian dalamnya. Kalau di siswa kita lihat dari apa saja. Mungkin ini berkaitan dengan dunia psikologi. Kenapa saya bilang dunia psikologi? Karena kita guru bukan harus tapi diwajibkan mengetahui latar belakang anak. Itu tentang kebutuhan primer dan sekunder. Iya. Bisa kita berbagi lagi jadi dua, yaitu kebutuhan biologis dan psikologis. Nah, kebutuhan biologis dan psikologis ini nanti akan mengarah ke ada kebutuhan lagi, yaitu nanti kita bagi cabang lagi menjadi agnostik, non kognitif dan kognitif. Terima kasih atas tanggapannya. Ini karena sudah memasuki waktu sholat. Insya Allah ketemu di berikutnya. Insya Allah besok ada lagi Bapak Ibu. Kami mohon besok, tapi hanya sedikit besok sebentar. Ya. Boleh bisa tanya besok lagi. Ya. Materinya berbeda. Besok materinya tentang visi guru penggerak. Ya, pokoknya itu besok kita bahas semua. Jadi itu Bapak Ibu. Terima kasih dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pemateri, semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat dan sebagai pencetak generasi penerus bangsa ya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, saya selaku moderator mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan. Sekali lagi saya adalah manusia biasa, tidak luput dari kesalahan. Baik,
Akhir kata saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kuatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Kuatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi.